warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Wonokerto, Bapak Basuki SPD MPD, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonokerto yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufik pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan praktik kinerja dari kepala sekolah. Tak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada siang hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu langsung pemaparan atau praktik kinerja dari kepala sekolah. Kebetulan pada kesempatan kali ini, indikator yang dipilih oleh Bapak Basuki SPD MPD adalah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Untuk acara selebihnya nanti akan ada diskusi tanya jawab dari Bapak dan Ibu Guru untuk menyaksikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Basuki. Mungkin selebihnya langsung saya serahkan kepada Bapak Basuki SPD MPD. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama-tama mari kita bersyukur atas nikmat Allah dengan sebuah alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada panutan kita dan Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih yang kedua atas rawuh Bapak Ibu dalam kegiatan refleksi tentang kurikulum sekolah kita yang akan kita sampaikan sampai selesai. Dan Bapak Ibu, ini kami dapat tugas dari kepala sekolah untuk memberikan umpan balik renungan refleksi tentang kurikulum yang telah kita sampaikan di SMK Wonokerto. Ibu, langsung saja ke materi di pendahuluan bahwa yang disebut dengan refleksi adalah proses perenungan yang mendalam dan kritis terhadap jalannya kurikulum yang dilakukan di sekolah kita. Saat itu dari tahun ajaran 2023 ya, 2024 ya. Dan sudah habis tahun untuk melaksanakan kurikulum. Dan inilah yang membedakan bahwa kita akan merenung secara mendalam, kritis terhadap pengembangan kurikulum yang kita laksanakan di tahun ajaran 2023-2024. Oke, baik, kita masuk pada slide berikutnya. Ini tujuan refleksi bahwa tujuan refleksi pelaksanaan kurikulum sekolah kita ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum yang telah kita cari bersama-sama, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Dalam arti yang luas, refleksi kurikulum juga berperan dalam mendorong inovasi dan memastikan pendidikan berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Itu secara apa ini? Makna dari refleksi yang kita hari ini lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita menanyakan dari sisi-sisi yang ada di dalam rapat. Orang menilai, masyarakat mungkin teman-teman dulu atau mungkin pihak luar, bahwa tercapainya efektivitas atau tidaknya kurikulum
studi baca dari rapor politik. Dan sebelum kita melakukan refleksi, saya akan menyampaikan dulu beberapa capaian rapor pendidikan sekolah kita, supaya kita paham mana yang masih sedang, mana sudah baik, mana yang masih kurang. Kita lihat sama-sama semuanya, bahwa di rapor pendidikan 2023 di literasi nilai kita adalah 71,11%. Ini dibanding dengan tahun 2023 ada kenaikan 24,4%. Artinya dari sisi literasi kita sudah banyak peningkatan, yaitu 24,4%. Yang kedua, untuk indikator iklim keamanan satuan pendidikan kita turun. Dan nanti kita kasih loh semuanya. Ini kenapa iklimnya turun? Kenapa? Dan mungkin dengan sudah merasa lebih lebih nyaman, lebih kondusif. Mungkin nanti kita bisa lihat secara detail di rapor pendidikan. Yang kurang mana, yang perlu pembinaan yang mana, kita nanti akan kasih bersama-sama. Terus yang ketiga semuanya, iklim kebinekaan. Alhamdulillah sekolah kita naik 7,12% dibanding dari tahun 2023. Ini prestasi kita semua ya. Yang dengan lakukan di kelas sama anak-anak, yang dengan kerjakan di luar kelas, ini ada capaian yang sudah saya anggap baik, walaupun ini masih bisa kita tingkatkan mungkin berbeda semuanya. Nah, rapat pendidikan kita yang sedang itu ada juga ada tiga sisi ya, tiga kompetensi, yaitu numerasi. Dinyatakan di dalam rapat sekolah kita bahwa 60% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, tapi baru 60%, gitu. Artinya ini ada kenaikan sebesar 31,9% dibanding tahun 2023. Walaupun naik semuanya, tapi ini di dalam range ya, raport sekolah kita itu nilai berapa? Nilai ini masih dianggap sebagai nilai sedang. Nah, semuanya ini yang karakter turun, kecil turunnya 0,57% dibanding tahun 2000. Nah, ini yang perlu kita nantikan. Apa saat mungkin anak itu disurvei semuanya itu mereka kurang jeli dalam mengisi form atau mengisi isian yang harus selesaikan atau bagaimana, tapi nanti secara secara fakta saya ingin diskusi ya. Secara fakta mungkin kita sudah melihat bahwa kita sudah mulai rapi loh, cara berpakaian sudah ada di belakang, rambutnya juga sudah mulai rapi lah ya, tidak lihat sebenarnya juga nggak ada ya. Cara mereka masuk sekolah juga sudah tertib ya, yang terlambat melihat sekian paling sekitar berapa 1% atau 0,6 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara fakta ini sudah bagus. Kalau kita jujur, kalau saya mengamati setiap pagi dan selama kita juga di dalam kegiatan sekolah, secara fakta ini sudah ada banyak peningkatan. Mungkin menjadi kebanggaan kita semua bahwa orang tua pun mengatakan bahwa sekolah kita sudah mulai banyak progres tentang karakter anak. Cuman kalau ini masih ada penurunan. Nah, itu semuanya yang ketiga adalah kualitas pembelajaran naik, tapi masih berapa namanya 1,43% dari tahun kemarin.
kenaikan ini semuanya saya masih belum begitu puas. Saya berharap naiknya signifikan. Kayak tadi dinaikkan literasi ya, yang naik 31%. Tapi nanti kita diskusikan lagi ya, ketika kenapa kenaikan masih sekian itu kan ada masalah apa yang baru alami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, ini contoh semuanya. Ini contoh. Nah, saya bahas Bu, dan diskusi sehingga hari ini kita mengadakan refleksi itu kita jadi tahu mana yang lemah, mana yang kurang, dan apa kita akan diskusikan. Mungkin kalian punya masukan apa terhadap untuk perbaikan pelaksanaan kurikulum sekolah kita. Nah, semuanya yang akan kita kaji adalah di metode pembelajarannya bagaimana. Yang kedua adalah kehidupan psikologis, yang ketiga adalah manajemen kelas. Yang kita bahas lingkup untuk refleksi tentang pelaksanaan kurikulum sekolah kita. Satu-satu kita bahas semuanya, gitu. Nih, metode pembelajaran. Kalau saya sampaikan pengertian mungkin bisa dibaca sendiri gitu. Bahwa secara umum praktek pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung siswa dalam membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Ini adalah secara umum. Tapi di dalam kita mengajar, metode itu adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model apa, cara apa supaya itu memahami materi yang diajarkan oleh panjenengan semua. Nah, nanti kita kaji satu persatu, biar nanti di tahun depan itu setelah kita mengadakan refleksi ada peningkatan yang lebih baik lagi dari semua sisi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua kita akan membahas tentang apa itu hubungan psikologi. Secara teori pengertiannya begini. Praktek pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan siswa guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas. Ini yang menurut saya ingin dengar. Karena saat saya produksi itu, observasi itu saya tidak bisa untuk mencakup seluruh pengolahan yang kami lakukan di kelas masing-masing. Next, nih yang ketiga nih terakhir, yang jadi sub yang ketiga kita bahas tentang manajemen kelas. Apa pengertiannya dulu? Praktek pembelajaran melihat proses perilaku siswa maksudnya, dan pemusatan terhadap apa yang kita berikan. Nah, ini manajemen banyak ya, tentang waktu, tentang penggunaan model apa, metode apa, terus penyikapan dan pengelolaan kelas untuk diskusi dan sebagainya adalah bagian yang akan kita dibahas satu persatu secara detail semua. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya membahas bagaimana cara kita membenahi kualitas pembelajaran. Yang pertama semuanya, kepala sekolah dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif. Yang kedua, guru mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara interaktif untuk memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah mendorong perbaikan metode pembelajaran, ada program, kebijakan dan penganggaran. Kita Bapak Ibu satu-satu gitu.
Ini yang lalu. Sudahkah kita mengadakan aktivitas seperti ini? Apa itu? Guru dan kepala sekolah mempelajari metode pembelajaran dan mengaplikasikannya di dalam KPM supaya terjadi adalah KPM yang berkualitas. Ada beberapa KPM di sini. Cara kita mencari inspirasi atau mencari strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin ada yang pernah melakukan metode apa atau strategi apa sih? Yang dulu penggerak siapa? Ada Pak Agus, ada Pak Arif, ada Bu Arif. Mungkin pengalaman dengan gimana? Apa Bu Arif? Membuat media pembelajaran yang menarik. Oke. Sudah diusahakan ya? Sudah. Sering. Setiap kali apa setiap beberapa pertemuan? Tetapi dalam beberapa kali pertemuan pasti disisipkan ada media belajar yang membuat anak itu lebih rapi. Oke. Itu dari Bu Arif sudah dikesahkan, yaitu apa? Membuat media pembelajaran yang menarik. Dari mana itu didapatkan? Membuat sendiri atau adopsi dari internet atau bagaimana? Awalnya saya mencari referensi dulu, terus terapkan sendiri di kelas dengan membuat game-game yang menarik, kita dengan alat-alat seadanya. Ya. Oke, masih boleh. Mungkin yang lain. Saya juga sebenarnya Ibu Bapak sudah melakukan itu semua. Cuma kan di momen ini saya ingin menggali apa yang pernah dikerjakan oleh Pak Mika semua. Di luar saya mengobservasi Pak Mika semua. Kan saya tidak bisa tuh untuk mengobservasi pada semua guru. Jadi mungkin ada yang tidak saya observasi langsung. Mungkin saya bisa mendengarkan evaluasi di sini. Mungkin Pak Hamzah, gimana cara membuat inspirasi supaya KPM itu lebih menarik? Saya lebih banyak pada ini Pak, bagaimana menciptakan satu pembelajaran yang interaktif. Jadi harapan saya di kelas itu anak ikut terlibat terhadap katakanlah materi yang sedang kami bahas. Nah, kemudian yang kami lakukan seperti yang di waktu Bapak supervisi, kami terapkan dengan diskusi sederhana dengan cara menyiapkan sejenis LKS lembaga kerja siswa dan dibagi dalam kelompok-kelompok. Terus anak-anak itu mengerjakan itu dengan berdiskusi dalam kelompoknya Pak. Meskipun dalam beberapa hal memang ada beberapa anak yang pasif dalam pelaksanaan diskusi itu Pak. Ini Oke. Satu lagi ya, Pak Dodi, silakan. Kalau dari matematika itu biasanya menggunakan alat peraga Pak. Jadi alat peraga yang digunakan itu berkaitan dengan salah satu pembelajaran pada itu. Selain itu untuk matematika juga biasanya kami kaitkan dengan matematika realistik. Jadi matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Cukup. Bapak Ibu semuanya begini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sama semua. Itu pengalaman dari Pak Hamzah, dari Mas Yodi, dari Bu Ayu, saya yakin sudah diberi Bapak Ibu semuanya. Cuma saya berharap sebaik-baiknya media pembelajaran, sebaik-baiknya adalah menggunakan teknik yang lain. Tapi saya berharap semuanya totalitas itu bisa. Akhirnya apa? Pengawasan anak itu dan diskusi, pengamatan baru ketika anak itu memberikan respon dan sebagainya itu tetap harus dipantau karena tanpa manajemen yang baik di dalam pengelolaan KPM itu ini bisa berjalan tidak apa yang maksimal. Sedangkan yang sudah bagus itu dikerjakan gitu. Nanti kita bisa diskusi lagi di saat kita briefing pagi atau saat kita ada forum diskusi gitu. Oke, semuanya sekarang kita teruskan ke dicontohin. Ini contoh kalau Bapak Ibu mengisi PPM, ya. Ini contohnya begini.
Nanti baru kembangkan sendiri bagaimana kalau Bapak Ibu itu belajar atau mengisi atau mengupload tentang apa itu pelatihan secara mandiri di dalam KMM. Oke, terima kasih Bu Arif, Pak Hamzah, dan lebih intinya kita kerjakan ya. Dan dampaknya ada peningkatan dalam rapor sekolah kita nih. Terima kasih. Nah, sekarang pada semuanya kita bicara tentang inspirasi untuk membenahi hubungan psikologis. Tadi apa itu? Keterlibatan secara emosional anak terhadap cara Bapak Ibu mengajar di kelas. Anak dalam memberikan respon perintah atau arahan dari pancingan semua. Dan bagaimana anak itu merasa nyaman, dihormati ketika Bapak Ibu memberikan materi di kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin diskusi itu. Tadi nilainya berapa Pak? Ingat nggak? Secara karakter ya. Kita masih tadi turun ya. Artinya dibanding tahun 2023 kita turun berapa persen? 1,5 itu lagi. Bapak Ibu, dari nilai rapor sekolah kita ini nih, pembenahan atau dukungan psikologis ini masih mungkin kita sikapi lagi lebih dipertajam nih. Karena nilai rapor kita itu ada penurunan. Nah, sekarang kita diskusi ya semuanya. Yang dikerjakan Bapak Ibu ada kendala. Bagaimana? Jadi kurikulum yang kita tata itu, yang kita setting sejak awal pembelajaran itu kendalanya apa? Ketika kita menerapkan di dalam pelaksanaan KPM di kelas. Coba mungkin ada yang bisa menyampaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi terhadap ini dukungan psikologis. Apa itu kurang responsif? Apa itu merasa tidak nyaman juga bagaimana? Ada yang memberikan mungkin pengalaman selama di kelas bagaimana ini terjadi sehingga nilainya di rapor sekolah kita turun, terus bagaimana langkah kita untuk membenahi permasalahannya. Saya ingin dengar dari dua guru ya, satu bapak guru, satu ibu guru. Ada masalah apa? Terus bagaimana cara kita untuk mencari solusi itu supaya anak itu merasa dihormati, supaya anak itu ketika diberikan tugas itu ya respon dan penghargaan gitu, dan anak semangat ketika dalam mencermati atau mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan atau yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Mungkin yang belum berdapat Mas Arif ya? Mas Arif dan Bu Dinda. Monggo Mas Arif. Dari pengalaman saya ketika belajar kelas itu ada seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oke. Tidak sesuai dengan teman-teman saya. Ketika pembelajaran dia cenderung tidur, khususnya tidak semangat dalam pembelajaran. Ketika satu kali ternyata mengalami kesulitan ada hanya ternyata dia itu mengalami kesulitan karena matanya itu tidak semangat. Saya akan biar dia bisa kayak semangat tapi tidak mau. Terus langkah yang saya ambil itu adalah anak depan di samping saya seperti itu tak pandu biar dia itu bisa belajar terus teman-temannya. Jadi yang lainnya itu berdua mengespernya, tapi untuk yang anak tersebut itu saya beri khususan karena dia tidak bisa melihat dari jarak jauh seperti itu. Ternyata ketika dipantau dalam bimbing khusus itu dia itu lebih semangat dalam belajar, ternyata tidak bisa dengan teman-temannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sebelum saya limpahkan kepada Ibu Guru yang menyampaikan
pengalaman di kelas saya ajak dulu semuanya. Jadi begini loh, saya sering mendapatkan masukan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dan teman-teman saya di ruang kelas sekolah itu. Ada beberapa kasus yang saya dengar dari guru mapel dan wali kelas. Satu, memang berangkat dari faktor ekonomi yang masih di bawah kemampuan anak itu untuk membeli alat yang mendukung pada pencapaian belajar yang baik. Sampai sepatu. Ada saya tuh mendengar yang tidak punya sepatu, ya kan? Ternyata dia nggak punya uang, terus sobek gitu kan, dia pakai sendal. Lagi semuanya. Ada orang yang mau broken home, terus dia kalau pada tentu dia berangkat karena mungkin tidak punya uang saku, dia ikut kakaknya. Nah terus semuanya, saya berharap agar masalah ini teratasi pada wali kelas semuanya, panjenengan harus sendiri memetangkan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, baik secara fisik, baik secara psikis atau secara ekonomi, sehingga dengan pilihan kita bisa melakukan hidup yang baik. Gitu. Kayak tadi Pak Ipul ya, itu sudah menyuruh anak-anak itu di depan karena mungkin jamin tapi tidak punya uang untuk beli atau mungkin dia malu. Nah begitu. Oke, masih Pak Ipul sudah diatasi ya, nanti diselesaikan ya di kelas ringan gitu. Mungkin berbeda ada kan yang karena itu merasa tidak mendapatkan beban besar besar di sini. Jadi ketika konsentrasinya itu mereka ketika diminta untuk pendapat ataupun diminta untuk menjawab pertanyaan itu kurang. Ternyata setelah saya teliti, setelah saya coba untuk dekati, itu masalahnya ada banyak sekali Pak. Mulai dari malam itu begadang, jadi begadang. Kemudian dari makanan, faktor makanan itu sendiri. Jadi pernah ada satu saya kalau gitu kan ada materi tentang gizi. Nah itu ternyata dari anak-anak itu untuk kecukupan gizinya mohon maaf sangat kurang sekali. Nah dari situ kan akhirnya karena beberapa faktor ya akhirnya mempengaruhi ini kualitas konsentrasi dan kualitas pembelajaran kita. Jadi anak lebih sering mendengarkan tapi konsentrasinya kemana-mana. Untuk ini ya, untuk solusinya itu sampai sekarang sampai hari ini baru saya dekati Pak, baru saya dekati kemudian diberikan masukan mengenai akhirnya sarapan, bahkan sarapan, makanan selain hanya jajan, kemudian kalau misal pakai jajan ya minimal nasi, karena anak-anak itu jarang sekali makan nasi, makanya hanya jajan yang dari sekolah. Untuk begadang juga faktornya mungkin dari orang tua, beberapa orang tua mungkin sudah menghubungi saya secara intern bertanya tuh gimana anak saya di kelas, tapi untuk secara ininya mungkin dari pengawasan dari orang tua sendiri. Oke, terima kasih. Baik Bu, pengalaman dua teman tadi sama nggak yang dengan di kelas? Masalah tadi itu sama nggak ada dengan yang Bapak ada di dalam kelas ini? Ini sama ya, persis ya? Atau mungkin ya 11-12 ya? Oke, kita kembali ke sumber daya kita itu kita harus. Maka anak kita itu anak. Baik Bu, pengalaman dua teman tadi sama nggak yang dilakukan dengan di kelas? Masalah tadi itu sama nggak ada dengan yang Bapak ada di dalam kelas ini? Ini sama ya, persis ya? Atau mungkin ya 11-12 ya? Oke, kita kembali ke sumber daya kita, input kita harus. Maka anak kita itu anak pantai harus. Orang tuanya itu hampir 70% lebih itu anak yatim gitu. Artinya kita ini dididik anak yang nggak ada bapaknya. Mereka pulangnya itu 8 bulan sekali dan sebagainya, sehingga itu berdampak pada anak itu dalam cara belajar di rumah dan di sekolah. Gitu gitu. Jadi saya sering kalau Bapak Ibu pas belajar nggak tahu atau nggak dengar, saya itu sering barengin dengan guru BK.
saya panggil dengan guru BK karena yang tidak masuk sekian hari, ada yang bolos juga, dan terlambat itu ternyata dari 10 angka yang saya hadapi dengan guru BK itu, mereka itu yang 7 anak itu orang tuanya itu di laut. Ya, saya panggil lagi juga sama itu. Berarti persentase sekitar 70% anak itu bapaknya nggak ada. Sehingga ini berdampak pada apa? Hubungan psikologis yang harusnya mereka terima tapi nggak diterima. Makanya harus solusi kita apa? Sabar, ikhlas, harus jeli ketika kita mengalami hambatan yang terjadi pada psikologis anak kita. Nah, apa ya? Saya yakin. Tapi saya yakin proses KPM yang saya lihat di dalam kelas Bapak Ibu semua itu saat kita mengadakan observasi yang sudah banyak perintah. Dan nanti saat nanti kita ada assessment AKM ya, kita ganti lagi supaya anak itu ketika nanti di situ tepat sesuai yang ditanyakan di instrumen apa itu AKM. Intinya masalahnya sama, tapi dari secara fakta sebenarnya bahwa dari pengamatan saya di kelas atau di kelas dari pagi sampai siang saya mendampingi kami semua ini sudah banyak peningkatan ini. Yang tanya adalah semuanya anak itu yang alfa sudah sedikit banyak berkurang, ada peningkatan lah. Anak itu merasa diperhatikan oleh pamannya. Ketika anak-anak sudah masuk, langsung guru BK langsung visit secara cepat mungkin. Oke, makasih semuanya. Moga-moga ini semuanya di kelas itu hubungan psikologis dan meningkat. Jadi belajar kita bagi guru, saya sebagai Pak itu baru mau sejalan untuk meningkatkan hubungan psikologis. Oke, semuanya itu refleksi yang kita lakukan pada hari ini. Semoga yang tadi Bapak Ibu sampaikan dari Pak Amsyah, dari Pak Dobi, dari Ibu Arif itu menjadi refleksi untuk kita semua. Semoga dengan observasi atau refleksi masyarakat dulu ini di tahun depan kita akan mengalami banyak peningkatan. Sebelum saya tutup, baru semuanya mungkin ada pertanyaan. Maka saya beri waktu supaya mempertajam diskusi kita hari ini. Jadi saya tahu kalau Pak Guru menyampaikan undang-undang lah, atau mungkin saran atau mungkin hal-hal yang kurang jelas, sehingga di tahun depan pelaksanaan kurikulum sekolah kita biar lebih baik. Saya beri waktu untuk 2 penanya ya. Ya, silakan. Oke, Pak Amsyah, monggo. Saya duduk sambil saya mendengarkan dari Pak Amsyah apa yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jadi dari kegiatan refleksi pengembangan kurikulum di sekolah ini, setelah tadi kita bahas sebenarnya yang paling penting menurut saya adalah nanti kita menjawab sebuah pertanyaan. Mungkin nanti kita rumuskan bersama-sama jawabannya, atau paling tidak hari ini saya ingin mendengar setelah melakukan refleksi itu kira-kira apa rencana ke depan setelah saya itu pengelolaan kurikulum ini. Di rencana ke depan dengan kurikulum di sekolah kita itu kira-kira apa? Oke. Oke, Pak Amsyah, terima kasih untuk pertanyaan. Jadi Pak Amsyah menanyakan bagaimana action plan atau rencana kita terhadap pelaksanaan kurikulum supaya ada banyak peningkatan gitu. Oke. Langsung 2 pertanyaan.
jawabannya langsung, tidak terputus, langsung dua jawaban sekaligus. Yang kedua saya silakan, monggo Mbak. Baik, terima kasih. Bahwa satuan pendidikan kita ini, apa rencana ke depan dengan kurikulum di sekolah kita, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Pak Ibu, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Artinya saya bisa menemukan dua pertanyaan yang sangat berlebihan dan poin adalah murahnya ada peningkatan terhadap pelaksanaan kurikulum sekolah kita. Bapak Ibu, kita diskusi satu-satu. Pak, saya tanya Pak. Rencana ke depan. Oh, rencana. Bapak Ibu, saya jawab. Untuk rencana peningkatan pelaksanaan kurikulum sekolah kita ngomong dulu mengenai capaian hari ini semuanya. Bahwa ketika tahun 2022, 2 tahun ya, di bulan Juli, saya melihat rapat sekolah kita itu banyak yang merah, di nilainya masih ya, cukup ya, dan sedang. Tapi sekarang sudah banyak yang baik-baik ya, ada 3 sub yang baik ya, literasinya baik, ya kan? Artinya dari tahun 2022 sampai 2023 itu ada peningkatan. 2024 dari 2023 juga banyak peningkatan. Nah, bagaimana cara kita untuk ke depan dalam langkah untuk peningkatan sekolah kita, dalam rangka peningkatan pasangan kurikulum kita yang sudah baik-baik kita bagaimana kita teruskan dengan cara apa kita membentuk tim peningkatan mutu sama pendidikan. Kedua, semuanya memetakan mana-mana yang masih kurang, dipetakan, diidentifikasi, dan kita akan sikapi kita lanjuti di tahun yang akan datang. 3 semuanya. Sering saya mendengar kita sering diskusi dengan seluruh komponen sekolah, baik guru BK, baik wakil kepala sekolah, baik guru mapel, dan teman-teman yang sudah mengikuti guru penggerak. Saya akan optimalkan untuk saling diskusi untuk mencari solusi bagaimana cara yang efektif untuk pelaksanaan kurikulum sekolah kita supaya makin bagus, sehingga nilai yang tadi sedang ya, yang masih kurang itu saya berharap di tahun depan itu sudah meningkat, yang sedang jadi baik, yang kurang jadi sedang bertahan. Gitu aja gitu. Yang kedua Bu Ari, bukan Bu Ari, diulang lagi sekarang benar-benar. Oke, rencana ke depan. Bapak Ibu, kurikulum kita insya Allah tidak ada perubahan. Artinya di tahun 2024-2025 nanti kita masih menggunakan kurikulum berbeda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengirimkan sebanyak mungkin Bapak Ibu untuk mengirim pelatihan, baik di lingkup MGMB atau di luar MGMB. Kemarin saya melihat ada teman yang sangat tertarik dan termotivasi. Agus itu 2 kali ikut pelatihan di Semarang, Rubia juga di forum literasi nasional di Balai Bahasa Jawa Tengah. Terus yang kemarin juga ikut di pengembangan guru bahasa Inggris. Yang lainnya semuanya. Dengan saya akan mengirimkan Bapak Ibu terlibat dalam pelatihan, moga-moga itu ada wacana yang baru, hal-hal baru yang bisa Bapak Ibu terima, yang baru bisa kuasai, sehingga harapannya itu bisa diimplementasikan di dalam kelas Bapak Ibu,
sehingga cakupan literasi, numerasi, keamanan sekolah yang kemudian apa itu katanya akan lebih meningkat. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan menancapkan pada koordinasi antara komputer, antara kepala sekolah, antara Bapak Ibu guru di dalam rangka untuk merumuskan dan mencari solusi-solusi terhadap hambatan yang kita alami. Contoh semuanya, mungkin di saat KBM baru, dengan terhambat mungkin pada cara mendapatkan media pembelajaran yang baik. Kalau itu kadang-kadang nggak sempat membuat, kadang mencari seperti apa tuh di Google atau di YouTube ya. Ada mungkin kalau cara mencari apa media pembelajaran yang baik itu kadang-kadang tidak menemukan. Nah, doronglah kita nanti banyak diskusi untuk mencari sumber pembelajaran yang anak-anak. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, nanti akan saya bentuk penajaman lagi tim pengendali kedisiplinan siswa ya toh? Sehingga untuk mengantisipasi anak-anak yang tadi ya boleh ya, yang itu tanginya aman, baik orang pen ya, mungkin saat ekonomi juga berangkat sekolah nggak makan, itu kita akan lebih efektif lagi dalam mencari pemetakan anak yang mungkin secara psikologis itu masih terhambat. Jadi semuanya itu aja yang sudah baik yang kita laksanakan, kita terus pertahankan. Yang tadi yang saya sampaikan adalah langkah-langkah berikutnya, yaitu guna untuk meningkatkan kelemahan terhadap pelaksanaan kurikulum sekolah kita. Itu cukup ya. Mohon maaf, itu saya bagi dua form ya, form yang harus Bapak Ibu isi. Itu ada nama panjangnya dan mau hafal apa. Yang pertama adalah form tentang hasil diskusi. Artinya begini, tadi kita banyak diskusi kan tentang pelaksanaan kurikulum sekolah kita ini. Terus hasil diskusi yang kita tadi lalui itu panjenengan diminta untuk merefleksikan. Ada 1, 2, 3, 4 ya, nanti bisa dengan kerjakan setelah ini selesai sore ini atau sebentar lagi. Saya tunggu hasil umpan balik dan refleksi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas segala Bapak Ibu yang telah diberikan untuk acara hari ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, melimpahkan hidayah berupa kesabaran dan keikhlasan dalam kita melaksanakan tugas sebagai guru. Dan Bapak Ibu, ada kata kunci ingat bahwa sebaiknya kurikulum itu akan kalah dengan sebaiknya kita tuh melaksanakan tugas secara ikhlas gitu. Kalau Bapak Ibu semuanya ikhlas, Bapak Ibu ditingkatkan, totalitasnya juga ditingkatkan, sehingga apapun kurikulumnya kita akan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, saya yakin saya sudah bisa membaca, melihat sendiri bagaimana untuk melaksanakan kurikulum di sekolah kita ini secara luar biasa. Banyak progres yang diakui oleh masyarakat atau oleh orang lain, dan progres yang terlihat dalam secara yuridis, secara hukum adalah adanya peningkatan rapor sekolah kita ini. Terima kasih. Kita sambung lain waktu semuanya. Semoga kita diberikan selalu keikhlasan dan kesabaran dalam bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki untuk pemaparan praktik kinerja atau observasi nanti dari pengawas. Mungkin saya ulangi kembali untuk kurikulum yang ada di sekolah kita itu tentang visi misi sekolah ya Bapak Ibu. Tadi unggul dalam mutu, berpijak pada iman,
dan berwawasan lingkungan. Kemudian pembelajaran di sekolah kita itu ada pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu untuk kelas 7 dan 8 karena menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk kurikulum 2013 masih digunakan di kelas 9. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan P5 yang ada 3 tema Bapak Ibu. Di antaranya ada yang pertama adalah suara demokrasi yang sudah kita lakukan untuk pemilihan ketua OSIS. Kemudian bangunlah jiwa dan ragaku. Dan yang terakhir adalah tentang kewirausahaan. Kemarin kita mengolah buah ya Bapak Ibu, buah segar. Terus untuk tidak lupa kita juga kemarin atas arahan dari Pak Basuki sebagai kepala sekolah kita membuat komunitas belajar yang namanya Marsha Cantik ya Bapak Ibu. Mari bersama untuk tingkatkan atau belajar bersama, tingkatkan ilmu dan kompetensi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi juga disampaikan tentang pengembangan tim penjamin mutu sekolah dan budaya positif yang kemarin sudah kita lakukan. Praktik baik Pak Basuki yang sudah dipresentasikan itu tentang sawo manis Bapak Ibu, yang mungkin saya ingatkan lagi budaya positif satu Wonokerto, nyaman, indah dan sejuk Bapak Ibu. Itu juga tak lupa kita harus selalu jadikan sebagai budaya di sekolah kita, begitu Bapak Ibu. Tadi juga saya menangkap dari apa yang sudah disampaikan dari Bu Arina, kemudian Pak Hamzah dan Pak Dodi itu tentang pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu bisa lebih efektif Bapak Ibu. Caranya ternyata Bapak Ibu guru semua sudah menggunakan banyak strategi dan Pak Basuki juga sangat merespon baik Bapak Ibu, bahkan mendukung kita sepenuhnya untuk meningkatkan diri, seperti adanya dukungan untuk mengikuti guru penggerak, kemudian seminar peningkatan melalui MGMP atau melalui dinas yang lain seperti itu. Mungkin itu saja yang sudah disampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi kebaikan buat kita semua. Untuk acara pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator Rustiana Ulfia, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.